lagi sama Mei di sini. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, apalagi di kondisi yang seperti ini. Saat ini, industri perfilman Indonesia sudah semakin berkembang, terutama di film horornya. Bisa dilihat dari segi ceritanya, kualitas gambarnya, dan efek yang digunakan. Kalau menurut aku, film-film di Indonesia nggak kalah sama film-film di Asia maupun di Hollywood. Nah, dari sekian banyak film-film horor di Indonesia, ada beberapa film yang menurut aku sangat bagus dari kualitas gambarnya, segi ceritanya, dan bikin bulu kuduk tuh merinding. Ini adalah 5 film horor Indonesia terseram versi aku. Lu kanker batu itu sama juga gali kuburan sendiri. Si manis jembatan Ancol udah dikasih. Pamali tahu Pamali. Sar, gimana apaan sih, Sar? Suster ngesot tuh, kebayang nih suster jalannya nggak pakai kaki jadi kayak ngesot gitu. Jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang nggak disambut, pulang nggak diantar. Wah, ini penyebabnya. Jaga lu main jelangkung. Jelangkung, di sini ada pesta. Film horor ini diangkat dari urban legend yang populer di Indonesia, yaitu Jelangkung. Rizal Mantovani dan Jose Purnomo sangat berhasil menyutradarai film ini dengan sangat baik. Film ini berbiaya produksi sekitar 400 juta rupiah dengan biaya total mencapai 1 miliar rupiah. Film ini sangat sukses menghipnotis para penontonnya hingga mencapai 5,7 juta penonton. Dan berhasil meraup keuntungan mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Wow! Film Jelangkung ini mengisahkan tentang 4 orang sekawan yang suka pergi ke tempat-tempat angker untuk melihat makhluk gaib. Dari sekian banyak tempat-tempat yang mereka datangi, tidak pernah sekalipun mereka melihat makhluk gaib tersebut. Hingga akhirnya mereka mendapatkan ide dan sepakat untuk mendatangi sebuah tempat yang berada di daerah Jawa Barat yang bernama Desa Angker Batu. Singkat cerita, salah satu dari mereka melakukan ritual jelangkung untuk memanggil makhluk-makhluk gaib yang ada di daerah itu. Setelah kejadian tersebut, mereka dihantui oleh makhluk gaib yang merasa terganggu oleh perbuatan mereka di desa Angker Batu tersebut. Dan di akhir cerita, mereka mati satu persatu. Nah, bagaimana menurut kalian? Pop, jangan lama-lama Pop. Aduh. Ini juga salah satu film horor yang sangat bagus menurut aku. Dari segi pengambilan gambarnya, akting para pemainnya, dan alur ceritanya. Karena film ini syuting tanpa menggunakan skenario atau skrip film. Film ini disutradarai oleh Monty Tiwa. Jadi, Monty Tiwa ini langsung mendirect para pemainnya di lokasi syuting. Film ini berkisah tentang sebuah tim produksi film yang tengah melakukan pra-syuting di sebuah desa terpencil di Bantul, Yogyakarta. Sayangnya banyak konflik yang terjadi di antara para tim, mulai dari ngaretnya jadwal hingga ketidaksepahaman naskah. Konflik makin menjadi-jadi setelah salah satu pemain mengalami kerasukan. Untuk menyelamatkan pemain tersebut, mereka terpaksa menemui paranormal dan akhirnya terjebak di alam lain, yang di dalamnya terdapat hutan dengan penuh keanehan dan juga kejadian mistis yang sulit dijelaskan oleh nalar. Ini film pertama gue. Ya, ini memang film pertama gue. Tapi gue optimis banget. Jangan nggak boleh nyalain, Jun. Ayo, ada apa ini? Cung, ya tadi si Migi denger suara orang nangis gitu dari luar. Gue nggak bisa tidur, Cung. Anjing! Masya Allah. Megi!
lu makan mik. Aku harap selamat ke bocah iki. Ini lagi di BTS nih anjing. Sana lo pergi lo. Gak suka gue lagi ikutin gue terus. Nama kakem sakit menopo ya. Manusia wis jahat, alam sing arep balas. Gue tuh sih mau kerja, Kring. Mau Evan. Nami kulo, Nyi Pramodawardhani. Kalau menurut aku, buat kalian yang belum nonton film ini, film Keramat ini rekomenin banget buat masuk ke dalam list nonton film kalian. Film Pengabdi Setan merupakan prequel dari film yang berjudul sama pada tahun 1980. Film horor ini merupakan film terlaris di Indonesia pada tahun 2017 dan meraih lebih dari 4 juta penonton. Film ini juga sempat tayang di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat. Wow, budget untuk pembuatan film ini pun luar biasa, sekitar 2 miliar rupiah. Wow, tidak heran film ini banyak memenangkan penghargaan di Festival Film Indonesia. Dari 13 nominasi yang didapat, film ini berhasil menyabet 7 piala FFI 2017. Wow! Tidak heran ya, Rapi Film berani mengeluarkan dana sebesar itu untuk film tersebut. Nah, film ini mengisahkan tentang seorang ibu yang tengah sakit-sakitan dan akhirnya meninggal secara misterius. Belakangan ini diketahui jika sang ibu merupakan seorang pengikut sekte pemuja setan. Setelah kepergian ibunya, banyak kejadian-kejadian misterius yang dialami oleh keluarga tersebut. Hingga akhirnya anak terakhir mereka dibawa oleh para pengikut sekte tersebut. Nah, gimana kalau menurut kalian? Film Mirror ini merupakan film horor romantik remaja yang disutradarai oleh Hani R. Saputra. Film ini menceritakan tentang seorang anak SMA bernama Kikan. Anak ini selalu menjahili teman sekolahnya. Ketika si Kikan ini sedang menjahili teman sekolahnya, dia terjatuh dan pingsan semalaman. Keesokan harinya, Kikan tiba-tiba mendapatkan kemampuan melihat kemandian seseorang melalui cermin. Bermula dari tetangga Kikan yang tak terlihat bayangannya di cermin dan kemudian meninggal karena mengalami kecelakaan. Kikan mulai banyak melihat kematian orang-orang terdekatnya. Semua semakin menjadi menyeramkan ketika Kikan tidak dapat melihat bayangannya sendiri di cermin. Saya tahu ini emang gak masuk akal. Saya tahu ini emang gila, Bu. Saya awalnya juga tidak mengerti, tapi saya akhirnya mengerti, Bu. Waktu Pak Soleh tewas gantung diri, Ibu tahu apa yang terjadi sama saya? Saya tidak melihat bayangannya Pak Soleh di cermin, Bu. Doni pulang sampai ke rumah jam 11 dan sekarang lo bilang dia meninggal. Dea. Bibi sudah meninggal. Dia gantung diri. Bayangan kita di cermin adalah orang lain yang berhadapan dengan kita dari balik cermin. Melalui cermin saya bisa melihat kematian, Bu. Aku cinta kamu. Jangan pernah cintain aku.
Film ini sempat dinominasikan untuk beberapa kategori dalam Indonesia Movie Award tahun 2006 dan memenangkan pemeran utama wanita terfavorit yaitu Nirina Zubir. Kenapa aku menempatkan film Mirror ini di daftar list? Karena aku suka alur cerita dan cara tokoh utamanya yaitu Nirina Zubir yang bisa membawa suasana film menjadi drama sekaligus horor. Walaupun film Mirror ini tidak begitu seram dibandingkan ketiga film sebelumnya, namun menurut aku film ini worth it untuk ditonton. Film Kafir Bersekutu dengan Setan ini adalah remake dari film Kafir yang tayang pada tahun 2002. Walaupun alur cerita film ini tidak benar-benar mirip dengan film terdahulunya, bisa dibilang cerita baru, namun film ini tetap bagus dikemas oleh sutradaranya yaitu Azhar Kinoy Lubis. Mengambil latar era 70-an sampai 90-an, film ini berlokasi di Banyuwangi, Jember, dan Bromo. Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang mengalami tragedi dan teror makhluk gaib setelah sang ayah meninggal secara misterius. Sang ibu mendapat teror gaib dan sikapnya mulai aneh dan seringkali ketakutan. Lalu sang ibu pergi ke dukun untuk mengetahui penyebab teror yang dialaminya. Dan akhirnya diketahui jika ibu ini disantet oleh temannya. Film ini berhasil mendapatkan penghargaan di Festival Film Bandung pada tahun 2018 dan mendapatkan 4 nominasi pada ajang Festival Film Indonesia pada tahun 2018. Nah, gimana menurut kalian dari kelima film ini, mana yang menurut kalian paling seram? Atau mungkin ada film horor lainnya yang menurut kalian yang paling seram? Atau mungkin oke, kalau gitu videonya cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dukung terus channel aku dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku update video yang terbaru. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Dadah! Seorang penganut penganut film Jelangkung ini mengisahkan